96,7 FM Sonora Pontianak. Dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional pada hari Jumat 12 Agustus 2022, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, Norasari Arani menekankan kepada pelaku UMKM di Kuburaya untuk bisa menyesuaikan diri di era digital dalam menjalankan bisnisnya. UMKM bisa dikatakan sebagai sektor penggerak roda perekonomian dan tidak dipungkiri ketika pandemi melanda Indonesia dan dunia, sektor UMKM lah mampu bertahan. Dirinya menjelaskan bahwa Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong para pelaku UMKM untuk melakukan pemasaran secara online, sehingga produk-produk diseleksi dan ditawarkan kepada platform belanja online atau pasar digital, dengan harapan omset dari UMKM bisa meningkat. Norasari Arani sangat berharap seluruh pelaku UMKM bisa menerapkan transaksi pembayaran secara non-tunai, terutama yang saat ini sudah diterapkan oleh sebagian UMKM, yaitu KRIS. Pada kegiatan Hari UMKM Nasional oleh Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, juga dibagikan 17 sertifikat halal kepada pelaku UMKM di Kuburaya. Dan kali ini Sahabat Sonora, saya di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kuburaya. Dan juga pada hari ini saya juga akan mewawancari beberapa kepala dinas koperasi, kemudian juga ada Bupati Kuburaya, Wakil Bupati Kuburaya, dan juga pelaku UMKM ya. Ragam suku, bahasa, dan adat budaya, jaga peradaban. Saya sekarang bersama Dr. M. Norasari Arani ya, dan ini selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kuburaya. Di samping kanan saya, luar biasa sekali nih sahabat Sonora ya. Tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Ibu ya ketika pembukaan. Tadi juga sebelum Ibu ya, ada juga Bapak Bupati Kuburaya yang sudah menyampaikan banyak sekali ya. Nah, Ibu, apa yang ingin disampaikan nih kepada sahabat Sonora ya tentang hari jadi UMKM nasional ini, terutama ini untuk Kuburaya, Bu? Ya, baik. Hari UMKM nasional ini ya sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat ya supaya UMKM di tanah air ini semakin bersemangat ya, karena para pelaku usaha ini kan menggerakkan roda perekonomian. Dan hari ini kita memperingatinya secara sederhana, namun momentum ini mari kita jadikan sebagai upaya untuk peningkatan daya saing produk ya, baik untuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, Ibu, tadi Ibu ketika sambutan ada menyampaikan ada sekitar 17 yang sertifikat halal katanya, ini seperti apa? Ya, jadi sertifikasi halal ini sangat penting ya dalam memperdagangkan produk-produk ini ya. Sebenarnya sudah banyak yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya bekerja sama dengan Depak ya. Nah, jadi yang pada bulan ini ada 17 yang sudah jadi. Sudah jadi ya. Kita serahkan secara simbolis. Tetapi sebenarnya sudah ratusan sertifikasi halal yang diterima oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Kuburaya ini ya. Ibu, ini lagi untuk terobosan, apalagi sekarang sudah masuk di era digital nih, terutama kepada teman-teman pelaku UMKM seperti apa Ibu? Ya, kita mendorong mereka untuk melakukan pemasaran secara online. Online, oke. Ya, sehingga produk-produk mereka kita seleksi, kita tawarkan kepada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan banyak lagi pasar digital yang ada itu, sehingga mereka bisa meningkatkan omsetnya. Nah, digitalisasi ini tidak hanya dari aspek pemasaran, tapi juga dalam transaksi non tunai. Sudah ada 15.000 lebih sudah ada nih menggunakan KRIS. Oke. Nah, kemudian juga mereka juga secara digitalisasi ya bisa belajar melalui e-learning di website Marketing Business Center Dinas Koperasi UKM Perindustrian. Berarti sudah ikut berpartisipasi dan juga sudah digital ya? Iya. Oke. Ini lagi Bu, pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Sonora, terutama ini kepada pelaku UMKM Kuburaya. Ya, mari kita bangga dengan buatan Indonesia dan kita sukseskan
program peningkatan produk dalam negeri P3DN, Kementerian Perindustrian, dan terus UMKM lebih semangat berinovasi dan kreatif. Oke, tentunya dari Kubu Raya Untuk Indonesia dan dunia. Cerita rakyat jadi alasan berdirinya Benteng Persatuan. Pelosok desa ramai bersuara, membangun semangat sang juara. Meretas peta penjuru desa, di tanah surga sungai bermuara. Kubu Raya jadi tempatnya, ku jaga amanah warisan bangsa. Selain itu, sahabat Sonora, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan juga hadir dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional yang berlokasi di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian di Kubu Raya. Baik, sahabat Sonora, spesial hari ini ya. Dan sekarang ini langsung dari Bupati Kubu Raya, Bapak Muda Mahendrawan, sahabat Sonora ya. Dan kebetulan juga hari ini bertepatan Hari UMKM Nasional, dan apalagi juga di Kubu Raya ini sendiri, ini sekarang lagi maraknya UMKM ini lebih menanjak lebih lagi nih Pak ya. Oke Pak, apa yang terbesit di benak Bapak untuk menjadikan UMKM Kubu Raya ini lebih menasional, apalagi ini lebih ke dunia lagi? Bapak kan sesuai dengan tagline itu. Iya. Silakan Pak. Karena kita memang harus menciptakan lapangan kerja dan wirausaha harus lebih cepat lagi kita memantiknya supaya semua juga dalam konteks bagaimana pengangguran. Apalagi ini bonus demografi kan, usia muda juga jumlahnya semakin menantang, semakin besar. Berarti kan kita harus mengupayakan agar juga produk-produk yang dari hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan, dan juga kebun itu bisa diolah sehingga punya nilai tambah, dan tentu juga ini akan membuat bagaimana penguatan pangan sekaligus, yang terutama kuliner. Kemudian juga UMKM ini juga sekaligus bisa memperkuat bagaimana perputaran ekonomi pergerakannya, dan yang pasti juga supaya semua hasil ini juga bisa benar-benar tidak hanya dijual mentah tapi diolah. Nah, dan sekarang kan sistemnya juga bagaimana kita memperkuat ini agar jumlahnya pelaku-pelakunya meningkat. Dengan begitu juga daya serapnya terhadap KUR, terhadap perputaran ini juga akan semakin tinggi. Terbukti kita di Kubu Raya, dan tentu langkah kita adalah bagaimana database-nya juga harus baik, berbasis data yang akurat, yang update, dan juga berbasiskan pada informasi geospasial, tentu jauh lebih faktual. Dan sekarang kita sudah melakukannya dan sudah terimpun lebih kurang 16.000 ya yang terinput dari total 21.000 Dinas Koperasi UMKM bersama PTSP. Jadi kerja-kerja kepembakunya ini yang harus diperkuat. Nah, dari desa-desa juga kita harapkan mereka mendaftarkan. Karena kan kita juga kadang nggak tahu nih, tiba-tiba di desa ini, sedangkan jangankan kita, mungkin orang desa itu aja nggak hafal siapa sih pelaku usaha yang kategorinya sudah punya usaha seperti di rumah masing-masing, bikin kue, bikin makanan, atau bikin ekonomi kreatif. Kita coba menggagas dengan lemari serba sampan, tempat menanjak itu kan juga menumbuhkan. Nah, cara kita memantik, saya yakin bahwa banyak sekali juga ekonomi kreatif lain, apalagi kita daerah yang ada berbasiskan juga pariwisata yang juga sangat unggul, bisa diunggulkan. Nah, oleh karena itu kita optimis daya serap KUR-nya kita juga bisa membuktikan bahwa itu menunjukkan progresivitas, artinya ada pergerakan yang sangat-sangat bersemangat. Nah, di sini tentu pasar dan bagaimana mata rantainya inilah yang kita perkuat sekarang, dan kita optimis ini akan mudah-mudahan bisa membuat wirausaha akan makin banyak kesempatan. Oke, mata rantai yang diperkuat. Terus apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Sonora, apalagi juga kepada pelaku UMKM ini yang mungkin baru memulai? Ya, yang baru pelaku pemula. Nah, yang pasti legalitasnya juga dia perlu urus supaya
jangan lihat skala dia usahanya, Karena informasi juga ini ngantri nih untuk biarpun mendapatkan. ya benar, tapi kita lakukan percepatan, kita bantu dengan sistem OSS itu. Bahkan Pak Presiden kan juga mentargetkan ini sekarang sekian ribu per hari kemarin. Nah, jadi saya kira kita juga harus melakukannya, karena memang ini cara kita untuk sekaligus mendata. Dengan cara ini kita tahu database-nya. Oh, di Kuburaya ini pelaku kuliner yang kemasan berapa dan apa saja jenisnya. Mungkin ada suatu kreatif lagi yang dari bahan-bahan baku buah-buahan, bahan-bahan baku ternak dan sebagainya yang bisa diolah. Yang terpenting adalah kita bagi pelaku yang baru terutama dan juga yang lama juga, ya kita harus terus progresif dan harus terus bernapaskan inovatif. Jadi memang zaman ini sudah zaman cepat dan kita harus juga bagaimana berusaha untuk dengan transformasi digital ini kita menyesuaikan dan beradaptasi. Dan itu memang membutuhkan fokusnya, ya, dan juga sekaligus membutuhkan bagaimana kita punya kepekaan terhadap pasar, terhadap kita harus lakukan juga survei-survei kecil-kecil. Jadi kalau ada yang baru mau buka, kita harus tahu tantangannya. Oh, di sini surveinya misalnya kita mau selera seperti ini, kira-kira masuk nggak sih? Nah, itu harus juga ada hal-hal yang selalu komunikasi dan diskusi. Nah, termasuk juga bagaimana penguatan kualitas kan. Kualitas branding ini kan juga tergantung juga bagaimana kita berupaya untuk membuat ini bisa menjadi trendsetter juga. Jadi kalau pesan saya, jangan hanya jadi UMKM follower, tapi juga UMKM trendsetter. Ya, itu supaya ini benar-benar jadi tagline kita. Jadi jadilah UMKM trendsetter, tidak hanya follower. Kalau bahasa lebih heroiknya, jadilah pengukir sejarah, tak sekedar pengekor sejarah. Nah, Kalau begitu, salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo yang turut hadir dalam kegiatan juga mengharapkan dengan dicanangkannya Hari UMKM Nasional semoga bisa menambah semangat, motivasi, dan inspirasi UMKM Indonesia, khususnya Kuburaya. Untuk Hari UKM Nasional ini, ternyata Kuburaya merupakan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena UKM Kuburaya ini sangat dikenal oleh kalangan Kuburaya, apalagi juga Indonesia. Dan di samping kiri saya akan ngobrol bersama Bapak Wakil Bupati Kuburaya, Bapak Sujiwo. Baik, sahabat Sonora, hari ini bertepatan 12 Agustus 2022, Hari UKM Nasional. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Wakil Bupati Kuburaya, Bapak Sujiwo. Nah, Pak, tanggapan hari ini, Hari UKM Nasional, apa nih Pak mengenai hari ini? Tentunya kami seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya bersyukur ketika pemerintah pusat mencanangkan 12 Agustus ini menjadi hari UMKM secara nasional. Dan ini tentunya akan menambah semangat ya, motivasi para pelaku UMKM. Ditambah lagi di Kabupaten Kuburaya kita ketahui bersama bahwasanya sedang menggeliatnya UMKM di Kabupaten Kuburaya dari semua sektornya, dari mulai makanannya, ekonomi kreatifnya, dan lain sebagainya. Dan kita ketahui bersama juga bagaimana Pak Bupati bersama saya, Pak Sekda, bersama Dinas, benar-benar kita memberikan atensi yang full, fokus bagaimana para pelaku UMKM di Kabupaten Kuburaya ini betul-betul bisa survive, bisa eksis, dan berdaya guna yang sangat luar biasa karena efek domino, dampak dan goal daripada UMKM ketika dibina secara baik ini sangat banyak. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, pemanfaatan sumber daya alam kita, dan lain sebagainya. Dan saya ingin sampaikan sangat bersyukur dengan terobosan-terobosan Pak Bupati ketika serapan kredit usaha rakyat atau KUR yang sekarang sudah mencapai di atas 300 miliar, bahkan akan menyentuh di angka 400 miliar. Ini merupakan barometer bahwasanya UMKM di Kuburaya ini betul-betul sedang menggeliat. Karena para pelakunya berani mengajukan kredit usahanya.
Nah, tinggal bagaimana nanti dinas terkait bersama Pak Bupati, ya saya, Pak Sekda, kebetulan sudah dibentuk tim. Ketuanya langsung Pak Bupati, kita akan melihat bagaimana pengembaliannya nih. Kalau para pelaku UMKM ini sehat, maka pengembalian kredit usaha rakyatnya ini akan lancar. Ketika misalnya ada terkendala, kita cari nih apa masalahnya, marketingnya, atau packagingnya, atau faktor-faktor lain. Oke. Nah, artinya tantangan masih cukup besar. Baik, pesan kepada pelaku UMKM sendiri apa nih Pak? Pertama, saya berpesan kepada seluruh pelaku UMKM untuk terus bersemangat ya. Kemudian kembangkan kreativitasnya, membuat suatu inovasi, terobosan, dan jangan pernah lelah untuk meminta arahan kepada dinas terkait, kepada pemerintah. Karena ini kewajiban pemerintah untuk selalu hadir bagaimana UMKM ini betul-betul bisa terbina dengan baik. Terima kasih Bapak ya. Pesanku untuk kau yang di seberang, kita orang kampung tapi jangan kampungan. Pesanku untuk generasi muda, kita anak desa berpikirnya mendunia. Meski berbeda satu dengan lainnya, beragam suku bahasa. Di tengah-tengah kita ini sahabat Sonora dan mereka ini merupakan pelaku UKM Kabupaten Kuburaya dan juga ini tadi yang menerima sertifikat, betul ya? Dan ini adalah Kak Ida, ya Kak Ida ya. Dan Kak Ida, kemudian di samping Kak Ida ini Kak Yanti, Mas. Yanti, sahabat Sonora. Saya mau bertanya ke Kak Ida. Kak Ida ini lebih ke bidang apa ini Kak Ida? Bidang kuliner, ini obat herbal, bawang dayak dan kayu bajaka. Oh, kayu bajaka. Yang udah dikemas dalam bentuk teh celup, jadi simple, tinggal tuangkan air panas aja, bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi ya. Oke. Ini berarti sudah ada di mana? Toko-toko? Untuk sementara ini karena izinnya baru keluar, jadi baru akan masuk ke minimarket. Cuman untuk penjualan selama ini masih online, by Shopee, Tokopedia, Instagram. Wih, sudah kemana-mana. Tapi kalau online ini udah aman ya? Udah sampai ke luar negeri juga sih. Wih, kalau luar online. negeri. Shopee ekspor. Luar negeri mana kira-kira yang ini? Singapura? Yang sering sih ke Singapura sama Malaysia. Untuk harga ini terjangkau ya? Harga standar lah. Standar. Karena sudah ada izin BPOM-nya, jadi ya mengikuti Oke. harga. Untuk sosial medianya apa yang diingat? Instagram, Facebook apa? Instagram ada di afkazaherbal.id. Untuk Shopee-nya afkazaherbal. Tokopedia juga Afkasa. Oke, pokoknya ini enak ketika cuaca dingin nih sepertinya Ya, nih. untuk jaga daya tahan tubuh. Oke, setelah ini saya ke Kak Yanti. Kak Yanti, Iya, Mas. kebetulan juga Sonora pernah dapat oleh-oleh. Saya Iya. boleh bantu? Boleh. Ini jajanan Falifa Nastar. Falifa ya? Ya, Nastar. Boleh dijelasin kepada sahabat Sonora? Iya, kita menjual produk-produk kue kering berbahan premium, Mas. Tapi bukan hanya nastar aja, ada juga kue kering yang lainnya. Cuma lebih best sellernya nastar. Tapi produk kue kering yang lainnya juga nggak kalah banyak digemari juga untuk para pelanggan. Dan kita menggunakan bahan-bahan premium, pokoknya mengutamakan kualitas. Dan alhamdulillah setiap tahunnya semakin meningkat, pelanggannya bertambah terus. Ini sepertinya pecah di mulut nih. Iya, boleh dicobain, Mas. Ini ada testernya kalau mau langsung. Ya. Untuk yang online-nya. Iya, Pembayarannya. Ya. Pembayarannya kalau untuk online, kalau di marketplace ya lewat marketplace. Kalau Oke. misalnya dari Instagram bisa pakai Kris. Oke, sudah Ya, ada berarti. Sudah ada. Kita untuk seperti kayak pameran sudah menggunakan QRIS, Mas. Kalau untuk pemasaran online-nya ya via transfer. Dan ini juga udah ada di Ladara Indonesia. Lebih banyak di online sih, Mas. Pemesanan juga udah ke luar negeri juga udah. Pokoknya luar negeri. Ya, salah satunya Australia, Singapura. Juga sering dibawa oleh jamaah umrah ke Mekah. Masya Allah. Ya. Bisa nanti dicek di Instagram kita Nastar Falifa, Facebooknya Yanti Hamzah Fali Adila dan Nastar Falifa juga. Kak Yanti, gimana nih perasaan sudah dapat sertifikasi halal nih? Ya, alhamdulillah untuk izinnya PRT kita juga sudah dari Dinas Kesehatan, halal juga sudah, dan alhamdulillah kemarin juga baru dapat penghargaan dari Bapak Bupati Kuburaya sebagai UMKM
berprestasi juara 1 di Kabupaten Kuburaya. Luar biasa. Kalau Kak Yanti tadi apa namanya ya? Ya Kak Ida, ketika sudah menekuni sertifikat otomatis semangat nih ya. Makin semangat karena ya meningkatkan kepercayaan pembeli. Pas kebetulan izin BPOM-nya juga baru keluar 2 bulan yang lalu, jadi pas bareng-bareng gitu. Oke deh. Yang terpenting lagi untuk sahabat Sonora, beli lokal Kuburaya ya. Dari Kuburaya Untuk Indonesia. Selain itu, sahabat Sonora, para generasi muda yang lekat dengan dunia digital dituntut untuk melakukan inisiatif dan kreasi yang sifatnya dapat bisa memunculkan inisiatif dan kreasi yang bisa dijual dan menjadi daya tarik bagi pasar global. Meski hanya produk lokal, namun bisa go internasional. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.